Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Shalom, kembali kepada kita semua yang ada di PBS Ministry pada pagi hari ini. Kita akan mulai ibadah kita, Morning Devotion. Kita siapkan hati, pikiran kita, agar segala sesuatu yang berusaha mengganggu, mencuri, tidak berhak atas hidup kita, dan kita akan mulai ibadah ini. Sebelum sharing firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers. Kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, satu hari lagi kami diberi kesempatan untuk hidup bersekutu bersama Tuhan, hidup dalam pertobatan. Yang dimana Tuhan, ya segala sesuatu yang berusaha mengganggu hati, pikiran, perasaan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang menyakiti hatimu, mendukakan Kau ya Roh Kudus dan orang-orang di sekitar kami, ampuni, tahirkan, kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan. Agar ibadah ini bukan jadi ibadah yang rutinitas, tapi ibadah yang mencari wajah Tuhan, yang mau belajar tentang kebenaran Tuhan, dan merubah karakter setiap kami, Bapak. Sucikan, kuduskan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Beribadah ini bukan ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang sejati. Terima kasih Bapak di surga, segala device, internet, wifi, jaringan apapun, kiranya berkenan Bapak tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biar dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amen. Maaf ya. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutub nestapa cerah. Salib itu terang, Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat salib itu kurang ku mahkota telah milikku. Setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa
tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh, hingga dirasa salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota telah milikku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota telah milikku. Dan mahkota telah milikku. Baik, kita akan masuk pada sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Tirza Julanda Haspers. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Perjanjian Baru, Matius 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu Tuhan, seraya mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu. Saat ini Tuhan, ajarkan kami untuk tetap berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman, dan kiranya turunlah Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami, agar ketika kami membawakan firman Tuhan, bukan kami yang berkata-kata, melainkan kuasa yang berasal daripada-Mu Bapa yang berbicara, dan pada saat ini kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mungkin kita bisa bersama-sama membaca dari rumah masing-masing ayat per ayat, dan kita akan memulai dari ayatnya yang ke-25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan berkat dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa pemintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Baiklah, kita akan bersama-sama merenungkan satu persatu maksud Tuhan di dalam pembacaan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penekanannya adalah pada ayatnya yang ke-31 sampai ke-34. Itu adalah pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa kami tidak perlu untuk khawatir. Mengapa saya mengambil pembacaan hari ini seperti itu? Karena situasi dan keadaan di sekeliling kita pada akhir-akhir ini membuat kita semuanya merasa khawatir, merasa bencana alam, merasa akan terjadinya megatrust, sampai sudah dinyatakan dari orang-orang di sekeliling kita, jaga-jaga ya, berjaga-jaga. Namun kalau kita perhatikan lagi, kalau itu semua sudah terjadi, apa yang kita bisa lakukan? Kalau itu semua harus kita lewati, apa yang kita harus khawatirkan? Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin bersama-sama kita merenungkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita bisa kerjakan bersama-sama melalui pemberitaan firman ini, dan juga apa yang dapat kita renungkan tentang firman Tuhan ini. Ini merupakan suatu istilahnya peringatan untuk nggak usah khawatir, karena semuanya itu sudah terjadi. Jadi kekhawatiran itu bukan semata-mata sekarang yang kita rasakan. Namun Alkitab ini sudah berpuluh-puluh tahun, sudah beratus-ratus tahun sudah ditulis dan sudah dinyatakan. Namun kita perhatikan, segala sesuatu yang terjadi itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan kita khawatir, tingkatan untuk kita merasa, aduh, saya kalau misalnya tidak pakai pakaian ini, bagaimana tampilan saya? Bagaimana sikap saya terhadap lingkungan, terhadap keadaan di sekitar saya? Oh, saya sudah pernah pakai baju ini kemarin. Nanti kalau saya pakai baju ini lagi yang sama, apa kata orang? Nah, di situ kan firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita tentang pakaian, tentang makanan, tentang minuman, tentang semua yang kita punya atau kita miliki sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kita ini. Namun lebih spesifik lagi, coba kita sama-sama merenungkannya ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dari perikop ini, dari ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-34, saya ingin lebih merangkum lagi dari ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34 saja. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Coba kita renungkan dan kita perhatikan. Apakah kita sama seperti mereka? Berarti tandanya kita adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita punya pandangan bahwa kita mengenal Allah, bahwa kita tahu siapa yang menjadi pemelihara kita dalam hidup, siapa yang menjadi penolong dalam kehidupan kita, maka pernyataan ini tidak akan pernah terjadi dalam hidup. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau kita punya kehidupan yang kita rasakan dari mulai kita bayi sampai kita dewasa, Bapa dunia aja begitu sangat peduli dan memperhatikan kita.
merawat, mengurus kita dengan benar, memberikan kita kecukupan kehidupan, sampai kita juga bisa merasakan bagaimana pertolongan, bagaimana campur tangannya, sehingga kita bisa sampai hari ini. Itu Bapa yang di bumi. Terus kita perhatikan Bapa yang di surga, yang sangat peduli dan sangat memperhatikan kehidupan kita. Kadangkala saya kalau melihat dan mengingat tentang kehidupan secara pribadi, saya selalu bilang, aduh Tuhan, Kau luar biasa, amazing. Yang saya tidak pernah pikirkan secara logika manusia. Tidak mungkin. Ternyata Tuhan mampu dan Tuhan sanggup memberikan segala sesuatunya mungkin bagi kami. Itu yang membuatkan kita semua merasa bahwa Bapa yang kita percayakan, Bapa di surga, Bapa di bumi, luar biasa. Bapa di bumi bisa menyaksikan, memberikan kita penghidupan, bisa memberikan kita juga fasilitas yang kita butuhkan dari waktu ke waktu. Namun Bapa di surga lebih daripada Bapa yang di bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Setiap hari adalah hari baru buat kita semua. Setiap hari firman Tuhannya memberikan kita kekuatan. Setiap hari pasti akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Kesaksian yang nyata yang saya bisa lihat daripada kehidupan kita adalah anak kita ya. Anak kita rawat dari bayi. Terus kita tidak pernah berpikir bahwa nanti pada saat 25 tahun kemudian dia akan menjadi dewasa, dia akan menjadi pribadi yang akan mandiri. Tidak pernah kita pikirkan, tapi kita pelihara dia terus, kita jaga, kita berikan dia fasilitas, berikan dia sekolah, berikan dia semua kebutuhan-kebutuhannya. Dan pada satu hari dia pasti akan memiliki kehidupan sendiri. Begitu pula Bapa kita yang di surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia pasti memberikan kita semua kesempatan untuk tetap percaya, tetap beriman, dan tetap memberikan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Namun apa yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba kita saksikan bersama-sama apa ya yang kita bisa kupas daripada ayatnya yang ke-33 ini. Mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita dipanggil untuk merdeka dari segala kekhawatiran dan kebutuhan materi. Jalan menuju kebebasan dari kekuatan mental semacam itu adalah masuk ke dalam batin kita. Jadi ketika kita mempercayakan kehidupan kita, kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, merenungkan dan berusaha untuk juga tetap menggali firman Tuhan setiap harinya, maka semuanya akan ditambahkan. Kayaknya secara logika tidak mampu ya. Secara logika kok kita diam-diam saja, kita bisa dapat segala-galanya. Saya teringat pada Mazmur ya, Mazmur 127. Kita buka bersama-sama Mazmur 127. Mazmur 127. Itu yang membuat saya tuh setiap saat, setiap kali ketika saya merasa khawatir atau takut akan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup, terus saya langsung berkeyakinan bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan saya. Bisa dikatakan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh. Mazmur 127 ayatnya yang kedua.
sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika saya merenungkan ayat firman Tuhan tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, maka saya teringat kepada ayat ini. Mazmur 127 Bapak Ibu, ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi. Kita bangun pagi-pagi tanpa kita merenungkan firman Tuhan. Kita bangun pagi-pagi tanpa berdiam diri merenungkan kasih karunia Tuhan dengan berdoa secara pribadi. Kemudian kita duduk-duduk sampai jauh malam tanpa ada pemikiran apapun juga. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, kita bekerja keras, kita melakukan semuanya dengan jerih lelah kita. Semuanya itu dikatakan bahwa sia-sialah. Sia-sia kalau kamu melakukan itu semua tanpa ada pimpinan dan bimbingan daripada Roh Kudus, daripada perenungan firman Tuhan. Itu yang saya tangkap daripada bacaan pada pagi hari ini, bahwa benar Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, dan itu akan dirasakan siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita minta hikmat Tuhan, ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan hari ini, terus kita serahkan kepada Bapa di surga, kita jalani saja. Ternyata jawabannya luar biasa. Jawabannya di luar daripada pemikiran kita. Itu yang saya rasakan siang dan malam. Bagaimana penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Dan yang seperti ini kita harus saksikan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, bahwa benar loh, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang tidak melakukan sesuatu. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Sebagaimana kita selalu dengar sharing-sharing dari teman-teman kita, bagaimana kesaksian hidup mereka, bagaimana cara Tuhan menolong mereka yang di luar pemikiran kita. Dan kadangkala kalau kita hanya menyaksikan dari kehidupan kita secara pribadi, kita rasa, oh kayaknya saya kekurangan ya, kayaknya saya merasa bahwa saya tidak ada apa-apanya, maksudnya tidak memiliki apa-apa, sehingga saya tidak mampu untuk melakukan satu kegiatan, satu aktivitas, karena saya nggak punya, saya nggak memiliki apapun juga. Kalau ada pemikiran semacam itu, kecuali kita dilahirkan tidak sempurna, misalnya tidak memiliki kaki atau tidak memiliki tangan, mungkin itu masih bisa. Tetapi ada orang yang lebih dan lebih lagi tidak memiliki kaki, tangan, tidak memiliki pendengaran yang baik, tidak memiliki bisa berbicara, tunarunggu, tapi dia bisa dipakai Tuhan untuk memberikan kesaksian bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang hidup, dan dia bisa mampu melakukan sesuatu. Seperti kesaksian daripada yang orang Amerika ya, Vujicek itu ya, yang pernah mengadakan kesaksian di Istora Senayan. Dia adalah seorang motivator yang luar biasa. Dia percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berkeluarga walaupun dalam kondisi yang cacat. Nah, seperti itu secara logika manusia tidak mungkin. Tapi di dalam kenyataannya, dia yang berpegang teguh pada janji firman, dia yang sungguh-sungguh motivator Kristen yang luar biasa. Dia mampu memiliki segala-galanya dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini baiklah kita akan kembali lagi kepada janji firman Tuhan, bahwa ayatnya yang ke-25 juga dikatakan, dari kesimpulan daripada pemberitaan firman pada saat ini, kita juga dikuatkan dengan ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh? Itu lebih penting daripada pakaian. Jadi rohani kita harus terjaga, rohani kita harus dipenuhi sehingga ketika kita memiliki kesehatan atau kemampuan secara rohani untuk menerima kekhawatiran itu tidak terlalu berlebihan di dalam diri kita, maka kita bisa move on, kata anak-anak masa kini. Kita bisa maju lebih lagi, maju lebih jelas lagi bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya akan berusaha bahwa Tuhan yang ada di dalam diri saya sungguh luar biasa, yang mampu memberikan jalan keluar, yang mampu memberikan jawaban atas setiap pergumulan dan atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita saat teduh sejenak, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita mengaminkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman pada pagi hari ini menguatkan kita sekalian. Memberikan kami semuanya kemampuan untuk tetap berjalan Tuhan. Di dalam kondisi yang sungguh amat sangat mengkhawatirkan secara pikiran manusia. Namun di dalam Tuhan ada banyak pengharapan, ada banyak keyakinan dan banyak penyataan-penyataan di dalam firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari ini. Baiklah Tuhan, kami akan bersama-sama sharingkan kebenaran firman Tuhan setelah kami mengakhiri doa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada. Baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bu Tirsa buat sharing firman-Nya yang luar biasa. Kami ingatkan kita bahwa hidup kita lebih penting daripada segala sesuatu apapun yang kita pikirkan dan khawatirkan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, siapkan hati dan pikiran kita bersyafaat. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang Tuhan berikan satu hari lagi, di mana kami boleh bersama-sama di BBS Ministry ini Tuhan, di mana kami telah sama-sama Tuhan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Penatua Tirsa Yolanda Hasper Tuhan, yang mana Kau percayakan firman ini kepada beliau, yang Kau taruh dalam hati dan pikirannya Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang diberitakan oleh Ibu Tirsa ini boleh terima dalam hati setiap kami, oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan kami mengaplikasikan dalam seluruh hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Kami tahu waktu sudah sangat singkat, Tuhan mau datang kali yang kedua untuk mempersiapkan kami sebagai mempelai-mempelai Kristus yang hidup dalam kebenaran, yang mempunyai sifat dan karakter Kristus yang sesungguhnya. Karena alangkah malangnya kami kalau kami hanya mengalami ibadah kami setiap hari menjadi ibadah rutinitas dan ibadah yang sia-sia. Itu tidak kami mau Tuhan, kami mau adalah ibadah kami adalah ibadah yang sejati, yang mempersembahkan hidup kami, tubuh jiwa raga kami, hati pikiran kami, seluruh hidup kami untuk menjadi orang-orang yang masuk dalam pertobatan yang sejati, menjadi pengikut Kristus yang militan, yang sungguh-sungguh berpengharapan, dan hanya percaya seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Diberkatilah Ibu Tirsa Yolanda Hasper Tuhan, yang Kau pakai menjadi saluran berkat penyampaian isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Kasih karunia, pewahyuan, hikmat, marifat, penyertaan, pertolongan, kasih sayang Tuhan sempurna buat Ibu Tirsa Yolanda Hasper. Dimanapun dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan yang memelihara hidupnya, yang memberkati apapun yang dia lakukan untuk boleh berhasil. Diberkati suaminya Bapak Chris Hasper Tuhan dalam usaha pekerjaan, terutama pelayanan Pak Chris. Dimanapun kau tempatan Pak Chris Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam bekerja, kasih karunia Tuhan melimpah. Biarlah Tuhan apa yang terjanji dalam firman-Mu hari ini di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, semua akan ditambahkan bagimu. Di mana makna ini bukanlah makna secara fisik, tapi makna secara rohani. Bahwa yang ditambahkan bagi setiap hidup kami adalah yang ditambahkan dalam arti kasih karunia, yaitu kemurahan, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, pengendalian diri, penguasaan diri, dan hidup seperti karakter Kristus. Itulah yang akan ditambahkan bagi setiap kami orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan arti fisik dan secara materi Tuhan.
untuk kami tidak salah mengertikan setiap firman Tuhan. Karena kebutuhan hidup kami itu adalah bagian yang sangat remeh-temeh di hadapan Tuhan. Yang kau sanggup melakukannya melebihi apapun yang kami pikirkan dan perlukan. Itu yang kau cukupkan bagi setiap kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus seperti janji firman-Mu Bapa. Yang penting dalam hari ini Tuhan kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu dengan sesungguh-sungguhnya Tuhan. Dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau pakai Tuhan Ibu Tirsa menjadi berkat perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati dalam pelayanannya di mana dia pergi dan berada. Kasih sayang Tuhan melimpah bagi keluarga ini. Juga bagi putrinya Kesia Florence Tuhan dimanapun anak muda ini berada. Kau berikan dia hikmat, pengetahuan, roh takut akan Tuhan. Untuk dia mulai bekerja, merintis karirnya dengan takut akan Tuhan. Kau kembalikan dia kepada seluruh kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya di masa mudanya. Biar apa yang dia kerjakan berhasil, dia sentuh jadi emas dan menjadi anak yang berhasil, tampil beda dimanapun Kesia berada. Kau yang memelihara keluarga ini, Bapa, dengan caramu yang luar biasa. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa buat Bapak Harvey, Tuhan. Dimanapun saat ini dia, Tuhan, sedang melakukan pemulihan kesehatan, medis, apapun Tuhan, Kau akan pakai dengan caramu yang luar biasa. Orang-orang yang Kau kirimkan, orang-orang yang tepat, dokter yang tepat, perawatan yang tepat Tuhan. Dan Kau akan cukupkan segala kebutuhan. Tapi yang terutama adalah kebutuhan secara rohani Bapak Harvey. Biar dia Tuhan mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu dalam hidupnya. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagi dia Tuhan. Yaitu ada damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, damai sejahtera, karakter yang benar di hadapan Kristus dan mengaplikasikan buah-buah roh dalam hidup Pak Harvey. Terima kasih Bapak di surga, maka kesembuhan itu adalah hal yang sangat mudah bagi Tuhan. Bahkan dia akan dipulihkan melebihi apa yang dia pikirkan dan perlukan, itu yang Tuhan siapkan baginya. Karena dia diciptakan Tuhan sempurna, dia akan sempurna di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa ya Tuhan yang Kau pakai menjadi saluran berkat untuk multimedia dan apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Biarlah Ibu Ira Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pengenalan akan Kristus Yesus. Hidup dalam kebenaran lebih lagi Tuhan. Dan apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan suaminya Bapak Ivan Mapa. Dimanapun Pak Ivan Mapa berkarir Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, dari surga yang maha tinggi. Untuk dia tampil beda, dia bekerja dengan berhasil, apa yang dia sentuh jadi emas. Dipelihara keluarga ini dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Diberkati anak, cucu, menantu, usaha pekerjaan mereka, kehidupan mereka Tuhan yang pelihara. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup orang percaya. Karena mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan bagi orang percaya. Itulah janji firman-Mu, dan kami tahu kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak di surga, hamba berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Kemal Mamusung beserta istrinya Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung ya Tuhan. Biarlah Kau pakai kedua hamba-Mu ini lebih lagi menjadi saluran berkat, hikmat, marifat, pewahyuan, rahmat, anugerah, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Apapun yang mereka doakan, perlukan, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan siapkan, dan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan Engkau yang memelihara kedua hamba-Mu ini dalam pelayanannya, dalam rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang sekinah glory. Perjalanan mereka Tuhan buat berhasil, kesehatan, penyertaan, pertolongan Tuhan pasti sempurna bagi kedua hamba-Mu ini. Engkau tahu hati kedua hamba-Mu ini yang begitu melekat kepadamu, begitu mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus dengan caranya Tuhan yang taruh dalam hati mereka. Hati Bapa, hati Gembala ada pada kedua hamba-Mu ini. Biarlah wibawa Kristus, hikmat, marifat, pewahyuan Kau tambah-tambahkan bagi kedua hamba-Mu ini Tuhan. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dengan mereka mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu, maka semua itu akan ditambahkan bagi kedua hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa juga buat Ibu Pendeta Linda Mamusung Tuhan. Di mana hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, berkat rohani, surgawi, jasmani, Abraham, materi, apapun yang mereka butuhkan, perlukan Tuhan cukupkan. Pelayanannya mengembang ke kanan, ke kiri, menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu Pastor Linda untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati suaminya Pastor Wawan Tuhan. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan akan jawab
tepat pada waktunya. Pemulihan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Kesehatan Tuhan akan berikan bagi Pak Wawan. Apapun yang dia perlukan Tuhan akan cukupkan. Dan apa yang mereka doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan memberkati juga Tuhan keenam putra-putrinya. Yang hamba tahu adalah David Nathaniel Hartawan beserta Daniel Hartawannya Tuhan. Dan ke adik-adiknya yang lain Tuhan. Kau memberkati keenam putra-putri ini Tuhan menjadi teruna muda, tunas muda yang seperti anak panah yang siap diluncurkan. Menjadi berkat, menjadi pelebaran kerajaan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memperkenalkan Injil, mengabarkan Injil, kabar baik bagi setiap orang yang belum mengenal kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keenam anak-anak ini tumbuh menjadi teruna muda yang pandai dan cerdas, yang takut akan Tuhan, yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran terlebih dahulu. Maka apapun akan ditambahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memelihara, menyertai, menolong hidup mereka. Dan mereka akan dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Bapak Darta Tuhan, saudara dari Ibu Weni Tuhan. Dimanapun Pak Darta berada beserta istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Bapak memberkati mereka Tuhan dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanannya. Anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang pandai dan cerdas Tuhan. Dan keluarga ini akan tampil beda menjadi berkat di mana mereka berada. Jadi keluarga yang Shekinah Glory. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Bapak Pendeta Julius Go ya Tuhan, dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kasih kemurahan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Hikmat, marifat, pewahyuan kau tambah-tambahkan lagi kepada Bapak Julius Go. Biar di mana dia melayani Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Dan dalam kehidupannya dia Tuhan, Engkau memberkati, mencukupkan kebutuhan mereka. Apapun yang dibutuhkan oleh keluarga ini Tuhan akan jawab dan tepat pada waktunya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih sayang Tuhan melimpah bagi keluarga ini, keluarga dan keluarga besarnya, mungkin bagi orang tua Bapak Julius Go, bagi orang tua istrinya Tuhan yang mereka hidup bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan di hari-hari ini Tuhan, Kau pakai Pak Julius Go lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Nori Ani Tuhan, yang saat ini mungkin belum bersama kami. Kami berdoa buat dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya bersama Opung. Engkau yang memelihara Ibu Nori Ani Tuhan. Kau memberkati dia dengan caramu yang luar biasa. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Debbie yang pagi hari ini ada bersama-sama kami. Diberkati Ibu Debbie dalam usaha pekerjaan, terutama pelayanannya. Kasih sayang Tuhan melimpah buat Ibu Debbie dalam keluarga-keluarga dan keluarga besarnya. Apa yang dia rindukan, dia doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan akan cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan buat berhasil perjalanannya, kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat Ibu Debbie. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa secara khusus buat Mami Tina Diana ya Tuhan, yang di usia indahnya ini Mami Kau pakai lebih luar biasa menjadi berkat bagi setiap kami anak cucu menantu, menjadi suri teladan di mana Mami berada, Mami bertemu dengan siapa, baik dokter, suster, orang-orang yang bekerja kepada kami boleh melihat kasih Kristus ada melimpah buat Mami, dan Mami menjadi suratan yang terbuka, menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Dan Mami lebih lagi melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Mami lebih mengucap syukur buat semua musim dalam hidup Mami, apa yang Mami lewati hari demi hari, itu karena pertolongan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan buat Mami. Mami tahu Mami ada hari ini karena Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi keluarga ini. Tuhan pakai Mami jadi berkat bagi setiap kami, anak cucu dan menantunya. Terima kasih Tuhan buat keberadaan Mami Tina dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan kasih sempurna. Apa yang Mami rindukan, Mami doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan Mami, melebihi apa yang Mami pikirkan dan butuhkan, itu yang Tuhan siapkan dalam kasih Kristus Yesus bagi hidup Mami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Pastor Yohanes Parapat ya Tuhan, dimanapun anakmu ini melayani Tuhan, hambamu ini melayani Tuhan, hikmat, marifat, pewahyuan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna, kasih sayang Tuhan melimpah. Biar apa yang dia lakukan Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati istrinya Tuhan, Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom, keluarga jadi keluarga Shekinah Glory. Diberkati pelayanan mereka, usaha mereka, pekerjaan kedua Mami Grace maupun dengan Pak Yohanes Parapat. Tuhan Kau tambah-tambahkan pewahyuan, pengertian akan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi bagi hidupnya Tuhan. Biar dia Kau pakai dengan caramu yang luar biasa untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Perpanjangan Tuhan, tangan Tuhan, memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan anak-anaknya Grace Mercy Shalom tuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang militan dalam Kristus Yesus. Tuhan yang memelihara pekerjaan Grace Tuhan, Tuhan yang
memberkati Mercy bersama Shalom dalam pelajaran, dalam ulangan dan ujiannya. Terima kasih Tuhan, anak-anak ini menjadi anak yang pandai dan cerdas dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Diberkati juga Ibu dari Mami Grace ya Tuhan, Ibu Lempung Li Tuhan, di hari-hari ini bersama anak cucu menantu, keluarga dan keluarga besarnya. Keluarga ini keluarga yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan, hari-hari yang mereka lewati ini Tuhan, mereka lewati tahu bersama Tuhan Yesus, mereka cakap menengah segala sesuatu. Engkau yang tahu segala kebutuhan mereka, Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat PBS Ministry, Tuhan Kau pakai menjadi pelebaran pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini. Biar setiap orang yang mendengar melalui Facebook maupun melalui YouTube Tuhan, mereka menerima berkat yang sama dengan yang kami terima Tuhan. Kau memakai PBS lebih luas lagi Tuhan menjadi saluran berkat, perkabaran Injil Tuhan untuk setiap orang yang rindu untuk mengenal Kristus Yesus hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan yang sejati, sungguh-sungguh diubahkan menjadi karakter Kristus. Kau pakai PBS ini lebih luar biasa. Dan hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat acara Jumat Agung tanggal 18 April 2025 ini Tuhan di Grand Forest Bogor Tuhan. Biarlah Tuhan ini bukan sekedar memperingati, tetapi kami sungguh-sungguh Tuhan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan memperingati betapa Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kami, yang menggantikan kami orang berdosa, yang menggantikan semua Tuhan kehidupan kami menjadi jauh Tuhan dengan kasih karunia ini Tuhan, yang kami boleh ada sampai saat ini itu hanya karena kasih karuniamu, tidak ada jasa kami dalam hidup ini Tuhan, tapi itu hanya karena kemurahanmu Bapa. Kau pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang akan menjadi saluran berkat bagi acara 18 April 2025 memperingati Jumat Agung. Kau memberkati Pastor Kemal Mamusung, kau memberkati Bapak Julius Go, kau memberkati Pastor Linda, kau memberkati Pastor Dr. Yohanes Parapat. Tuhan, mungkin hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak nanti kau pakai dalam acara tersebut. Kau pakai mereka dengan hikmat, pewahyuan, penyertaan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan ingin mereka sampaikan, mereka Tuhan akan taruh dalam hati setiap mereka Tuhan. Kau yang memberkati mereka ya Tuhan dengan caramu untuk disampaikan dalam memperingati Jumat Agung ini Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan dibawa untuk benar-benar mengenal pribadi Kristus, karakter Kristus yang sesungguhnya, hidup dalam kebenaran, menjaga sikap, kata, hati, pikiran, perbuatan kami untuk kami hidup dalam kebenaran. Karena kami tahu hanya kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap hidup kami. Terima kasih Bapak di surga, dan hamba juga mau berdoa secara khusus buat Ananda Daniel yang saat ini dalam perjalanan ke kantor. Dia akan tiba dengan sangat baik oleh pertolongan Roh Kudus, oleh pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang dia kerjakan hari ini, dia kerjakan dengan roh takut akan Tuhan. Roh kepandaian, kecerdasan, daya tangkap, daya ingat, ketelitian yang baik ada pada dia ya Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi dia tuh akan tampil beda. Kau tambah-tambahkan lagi kepandaian, kecerdasan hanya dari surga yang maha tinggi. Dan dia tahu itu hanya karena dia mengandalkan Tuhan Yesus. Hidup dalam kebenaran firman, hidup dengan takut akan Tuhan. Menjadi anak muda yang menjaga hidupnya dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan sesuai dengan versinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, pasukan malaikat Tuhan akan memagari Daniel naik turun keluar masuk di mana dia berada, dan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Indonesia boleh mengenal, mendengar berita keselamatan bagi setiap orang yang belum pernah mendengar nama Kristus Yesus, belum mendengar Injil. Bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan, dijamah, dicelikkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biarlah setiap hati yang belum mengenal Tuhan dicelikkan mata rohani, telinga mereka dibukakan Tuhan. Setiap lutut pasti bertelur, setiap lidah pasti mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang manusia dapat diselamatkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya boleh memproklamirkan itu satu nama, sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu Indonesia ini mengalami lawatan Tuhan, karena tidak kebetulan kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Pasti Tuhan punya maksud dan tujuan yang spesifik untuk setiap hidup kami, setiap calling di dalam hidup kami. Biar kami menggunakan waktu-waktu ini untuk menggenapi semua high calling kami dalam hidup yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk bangsa ini. Kami rindu Indonesia benar-benar Tuhan mengalami transformasi. Indonesia benar mengalami Tuhan sesuatu lawatan Tuhan yang luar biasa. Indonesia akan adalah dalam tangan-Mu, dalam rancangan-Mu, dalam genggaman Tuhan. God bless Indonesia, dan diberkati pemerintahan Tuhan dari yang tertinggi sampai terendah, dari presiden, wakil presiden, para menteri sampai tingkat kelurahan, RW dan RT. Mereka bekerja semua dengan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang Tuhan percayakan, orang-orang percaya dalam pemerintahan menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan untuk bangsa ini. Orang-orang yang berintegritas tinggi Tuhan taruh di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami hanya mengucap syukur, berterima kasih, dan menaruh doa-doa syafaat kami hanya dalam satu nama, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup.
kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hamba serahkan kepada hambanya Ibu Tirsa untuk menutup dalam doa berkat dan akan dilanjut oleh Pastor Kemal dengan diskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan kita terima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai memberkati kita saat ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pastor Kemal. Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat semua saudara-saudara seiman. Firman Tuhan hari ini cukup panjang ya nggak panjang-panjang banget juga. Yaitu dari ayat Matius 6 ayat 24 sampai 30, 25 sampai 34. Ya, dalam konteks kalau kita lihat namanya Bible Study, kita bedah tadi kan Ibu Tirsa ayat emasnya dari 31 sampai 34. Intinya ada, kalau saya dengar pembacaan tadi, ini mengenai konteks topiknya adalah hal kekhawatiran ya. Kalau kita lihat di sini 33 kalimat inti, tetapi carilah dahulu. Ini ayat yang luar biasa, ayat yang semua orang pakai, banyak orang pakai, gereja-gereja pakai juga ini. Jadi dikatakan carilah kerajaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kalau kita lihat dari bahasa yang lain, AYT, tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenaran dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahasa Indonesia masa kini, jadi usahakan dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Kita harus melakukan kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ya. Jadi kalau saya lihat ini semuanya hampir sama. Tetapi yang menarik di dalam firman Tuhan hari ini, ya, ini dimulai dari kata ayat 25 ya. Karena itu aku berkata kepadamu. Kenapa ada kata karena itu aku berkata kepadamu? Jangan khawatir. Ada yang bisa jawab? Kenapa dimulai dari kata karena itu? Berarti bukan topik yang baru ya. Bukan topik yang baru. Berarti ada hubungannya karena kalimat karena itu kata sambung. Jadi ada hubungannya dengan bagian sebelumnya. Yaitu dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Setuju nggak? Ya, betul. Ya, karena itu jadi berkaitan. Jadi ini kalau kita lihat konteks dalam Matius 7 ya, Matius 6 ayat 19 sampai berapa ya? Hal berpuasa. Ayat 19, hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Baru ayat 24 kita baca di situ. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon.
Mamon ini bicara mengenai harta, Allah bicara dengan pencipta ya. Berarti habis itu 25 makanya langsung itu. Karena itu aku berkata. Jadi kalau kamu mencintai Mamon atau kamu fokusnya kepada Mamon, kita bisa khawatir. Khawatir adalah bukan bahasa yang diperkenalkan Tuhan. Kita punya iman ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sambungan antara mengenai ayat sebelumnya bagaimana kita hal mengumpulkan harta ya. Dan konteks dalam ayat 33 di situ dikatakan dengan jelas, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau bicara semuanya itu ada yang bisa jawab nggak? Apa sih semuanya itu? Semuanya itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Makanan, minuman, pakaian. Ada yang lain? Makanan, minum. Semuanya itu kalau di sini konteksnya itu bukan yang fisik, tapi sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri, buah-buah roh. Dengan kita mencari kerajaan Allah itu akan ditambahkan sama kita. Tapi kalau yang makan minum itu yang tadi bilang jangan khawatirkan, itu cuma bonus. Kalau saya pengertian saya dari yang ayat Matius 6 ayat 33 itu semua akan ditambahkan bagimu itu adalah kemurahan, kasih, damai sejahtera, sukacita, pengendalian diri. Pokoknya itu intinya dengan hal-hal yang rohani, hal-hal Ya. yang rohani. Nah, makanya hal-hal yang jasmani itu akan diberikan tuh sebagai bonus aja. Karena kan di situ udah mengacu kepada burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kita ciptaan yang sangat mulia baginya gitu. Kalau saya, pengertian saya dengan yang ditambahkan itu adalah yang bersifat rohani. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Fani. Ada yang lain? Jadi kita nih berdiskusi. Silakan kalau ada yang lain. Apa sih semuanya itu akan ditambahkan? Ada Dari yang lain? dari ayat 34-nya, Pastor. Oke, 34. Iya, karena apa itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok itu kita nggak tahu apa yang Ya. terjadi. Jadi jangan khawatir ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti gitu. Hmm. Lihat dari situ juga. Sorry. Nah, sorry. Kalau yang 34 kan setelah semuanya itu akan ditambahkan. Memang kita nggak tahu. Tetapi dalam konteks ini carilah dahulu kerajaan Allah. Oke, kita cari Tuhan dulu lah. Dan kebenaran. Oke, kita cari kebenaran dulu. Maka semuanya itu tadi Bu Fani bilang kasih sukacita, damai sejahtera. Tuh. Yang lain ada. Kalau Bu Weni bilang makanan dan minuman. Oke, ada lagi yang lain? Ini nggak bicara mengenai mobil mewah, nggak bicara mengenai dia akan berikan rumah, ya, nggak bicara itu ya. Ada yang lain lagi? Silakan kita berdiskusi ini. Jadi jangan satu satu arah, tetapi kita bisa berarah. Silakan. Saya tanya dulu. Ada siapa aja di sini ya? Bu Debi. Kita ketemu lagi Bu Debi. Silakan. Shalom. Halo. Apa ya? Berkat kesehatan deh. Kesehatan. Oke, kita cari Tuhan. Tuhan akan berikan kita kesehatan. Oke, ada yang lain? Makasih Bu Dewi. Amin. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, terima kasih ya masukan-masukannya. Saya. Siapa ini saya? Bu Tirsa. Mami. Oh, Mami. Ayat 27 ini luar biasa ya. Siapakah di antara kamu yang kena kekhawatirannya? Karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya. Ya, jadi kalau kita Amin. kita nggak bisa hasta aja nggak bisa ya. Ya, Siapa yang dapat? Gitu. Siapakah di antara kami yang dapat menambah sehasta saja dari sehasta saya pada jalan hidupnya?
Ya, ini bicara mengenai kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu siapa yang dapat? Kekhawatiran kita artinya apa? Enggak merubah apapun sebetulnya itu. Ya, kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan yang terjadi. Kita khawatir, boleh kita khawatir. Ya, oke, ada yang lain. Jadi konteks dalam ayat ini ya, memang nggak semua benar, kesehatan semua benar gitu. Tapi bagaimana kalau kita sakit? Ya, tadi umpamanya, oke, eh, kita cari Tuhan, kita ada damai sejahtera, benar itu benar. Memang ketika kita ada tekanan, kita ada sesuatu yang tidak enak, tidak ada damai sejahtera, kita kita kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kita nggak ada damai sejahtera. Ya, pernah nggak merasakan hal demikian ya? Tiba-tiba tinggal kepikir plek, tiba-tiba kita nggak ada damai sejahtera. Di sini katakan bahwa kita cari Tuhan. Iya, benar gitu. Kita cari Tuhan, kita minta. Jadi jangan curi damai. Itu saya sering ya. Kita tiba-tiba atau ada orang yang ngomongin apalagi gitu. Orang yang ngomongin habis itu orang yang ngomongin lupa kita ya sebagai orang percaya kita langsung simpan dalam hati gitu. Kita langsung olah dalam pikiran kita sehingga kita kepahitan. Nah, ini dia di situ ya. Jadi di sini ketika kita mengalami hal-hal seperti itu, kita cari Tuhan di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah, cari dahulu kerajaan Allah bukan ngubek-ngubek di mana enggak gitu. Artinya apa? Kita berdoa, kita cari Tuhan, kita baca Alkitab, kita dengar firman Tuhan ya. Ya. Itu konteksnya gitu. Kerajaan Allah dan kebenaran. Kita harus tahu kita benar dulu ya. Kita benar gitu. Tapi kalau saya lihat yang menarik di dalam ayat ini ya, sebetulnya sebetulnya di sini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini sebetulnya Matius sedang bicara mengenai apa ya? Matius sedang bicara, tadi bukannya saya nggak koreksi itu salah ya. Matius sedang bicara, dia bilang di sini katakan karena itu aku berkata kepadamu jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan kamu minum, dan jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai, apa yang kita pakai. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup ini lebih penting dari semua itu gitu. Pandanglah, dia bilang, coba lihat burung di udara, ya, burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan barang, tidak bekal dan namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu di situ kan? Bukankah kamu di situ langsung dan di situ. Namun aku berkata kepada tunggu ya, ini langsung hilang. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Apakah kamu ya mana tadi burung ini langsung menjadi hilang. Semua yang dicari bangsa di 31. Sebab itu jangan khawatir dan berkata apakah akan kami makan? Ya tadi sudah ya. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Gitu. Semua itu mengenai apa? Semuanya itu mengenai apa? Makanan dan pakaian. Kalau kita lihat konteks ayat ya. Konteks ayat ini bicara mengenai makanan dan pakaian. Gitu. Pandanglah burung-burung ini. Yang tidak menabur dan tidak menuai. Tidak mengumpulkan bekal dan namun diberikan makan oleh Bapamu di surga. Berarti apa? Itu bicara burung juga nggak pakai baju ya. Ini bicara mengenai makan dan minum. Bukankah kamu lebih jauh lebih melebihi daripada burung-burung itu? Siapa di antara kamu yang karena khawatir dapat menambah tadi Mami punya ayatnya sehasta. Kita tadi bicara ini konteks ayat ini bicara tentang
makanan dan pakaian, makanan dan pakaian gitu. Ya, ini kalau kita lihat konteks ini. Dan mengapa kamu khawatir? Perhatikan Daniel. Mengapa kamu khawatir? Perhatikan bunga bakung yang di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian. Ini sensitif sekali. Dia bilang semua, tapi langsung ayat ke-33 aja ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, di sini konteksnya ketika kita bicara dari awal, kita bicara makanan, minuman, tapi bukan berarti ada di firman Tuhan yang lain bicara mengenai kita nggak bisa hidup tanpa firman Tuhan gitu. Firman Tuhan adalah kehidupan kita. Tetapi di sini carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu sebenarnya dalam konteks firman Tuhan hari ini adalah mengenai makanan pakaian. Makanan pakaian gitu. Ya, makanan pakaian ya. Jadi di situ katakan sebab itu jangan khawatir, kamu jangan khawatir semuanya. Semuanya akan ditambahkan. Jadi bicara sebenarnya masuk juga tadi yang Bu Fani bilang, itu ada damai sejahtera. Itu kadang-kadang banyak yang kita sebagai orang percaya dicuri. Itu jadi dalam konteks ayat ini bicara mengenai makanan pakaian. Makanya kalau ada orang bilang, oh ini bicara mengenai apa kemakmuran segala macam, bukan ini gitu. Ini konteks dalam dalam ayat ini. Mungkin ada yang nggak setuju atau ada masukan lain, silakan. Saya kasih yang Kalau boleh ya, saya memberitakan, maksudnya membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, itu juga menguatkan diri saya sendiri. Karena komitmen untuk mengikut carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu akan terjadi dengan sendirinya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, terpenuhi ketika kita mendahulukan Tuhan dalam segala perkara. Itu yang saya tangkap daripada pembacaan atau pemberitaan firman pada saat ini. Dan dari hasil sharing-sharing kita semua, saya mengambil salah satu daripada teman-teman sekalian, itulah adalah kesimpulannya bahwa ketika kita benar-benar mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya sudah ditambahkan dalam hidup kita. ya, terima kasih. Iya, makanya memang kita imani semuanya itu nggak apa-apa. Tetapi dalam konteks ayat ini supaya kita nggak lari kemana-mana gitu. Memang kita cari Tuhan, ya kita ada damai sejahtera benar. Tadi Bu Tirsa bilang, oke kita apapun yang kita butuhkan benar gitu, nggak ada salah. Tetapi dalam konteks ayat ini bicara mengenai makanan pakaian. Coba kita mundur. Terus yang sebelumnya, ya kan, sebelumnya malah dikatakan sebelum hal kekhawatiran, kalau kita nyambung, hal mengumpulkan harta. Bagaimana kita mengumpulkan harta? Apakah kita mau kepada Mamon atau kepada Tuhan yang 24 ya. Kemudian masuk ke 25 ini hal kekhawatiran ya. 25 di situ jangan khawatir akan hidupmu ya. Akan apa yang hendak kamu makan dan kamu minum. Jangan khawatir. Kekhawatiran yang itu yang dibicarakan ini gitu. Kadang-kadang kita khawatir, memang betul, gue belum bayar token lah, gitu. Atau belum bayar apa begini. Ya kita itu membuat kekhawatiran kita ya. Atau besok gue mau makan apa gitu. Saya mau makan apa gitu. Tetapi kalau kita lihat ke atas memang banyak orang-orang. Kenapa orang-orang yang nggak beriman diberkati, malah kita yang beriman malah dalam posisi ini. Tetapi kalau bicara ayat ini, kita mengucap syukur karena banyak orang yang nggak dapat makan, nggak ada pakaian, kita lihat di luar gitu. Kita mengucap syukur, habis itu apa? Kita berdoa Tuhan berikan kekuatan atau baru kemudian yang lain. Tetapi dalam konteks ayat ini,
Kita belajar, saya sih belajar gitu. Carilah dahulu kerajaan Allah, memang betul gitu. Kita cari, Tuhan akan memperlengkapi kita. Tetapi dalam konteks ini kita bisa melihat diri kita juga. Makanya kan pernah nggak kita satu hari nggak makan? Saya rasa nggak ada semua dari kita yang nggak makan. Semua atau kita nggak berpakaian, nggak ada gitu. Kita mengucap syukur gitu. Tuhan terima kasih. Tapi orang-orang di luar sana banyak yang demikian gitu. Ya, mengucap syukur karena ada kesehatan. Tadi siapa Debbie bilang ada kesehatan, kita ucap syukur gitu. Supaya apa? Kita nggak salah menafsir ayat ini. Oke, silakan. Waktu berjalan terus. Yang lain, Bu Fani sudah tadi. Bu Fani silakan. Nggak apa-apa ini kita ulang lagi. Kalau ada tambahan ini deh. Ratna Duile. Ratna Duile. Oke, sebentar. Kalau dari saya, bentar ya. Silakan, 5 menit. Ya, kalau dari saya, kekhawatiran ini apa yang dipikirkan terus-menerus oleh seseorang itu menyiratkan betapa pentingnya hal itu bagi dia. Jadi, tatkala apa yang dianggap penting sedang terancam hilang atau berkurang, orang itu pasti akan mengkhawatirkannya sedemikian rupa. Itulah gambaran orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini memang menusuk ya, tapi ini kebenaran. Jadi bagi mereka yang paling penting adalah bertahan hidup dan mengejar kenyamanannya. Tapi kita diingatkan lagi, tidak demikian semestinya dengan kita yang beriman kepada Bapa di surga. Kita meyakini bahwa Bapa yang baik itu pasti sudah mengetahui apa yang mereka perlukan, seperti ayat 32. Jadi kalau makanan, pakaian nggak lagi menjadi fokus kehidupan kita, kita akan dimampukan untuk punya fokus yang benar, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang tadi kita kupas di ayat 33 ya. Jadi pernah nggak sih kita melihat seorang yang begitu terobsesi dengan materi, sehingga ia rela melakukan apapun juga untuk mendapatkan apa yang ia inginkan? Nah, semestinya sikap dan hasrat itu juga yang kita lakukan bagi Allah. Kita akan melakukan apa aja yang memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Kita rela, bahkan rela melakukan kebenaran, tidak peduli tuh seberapa harga yang harus dibayar. Bahkan sampai kalau bahasa istilahnya, sampai titik keringat terakhir. Nah, melalui teguran yang keras ini sebenarnya kalau saya pelajari, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan bukan sekedar tentang dedikasi hidup yang benar pada Allah dan persandaran yang penuh pada kebaikan sebagai Bapa, tapi hari besok itu mempunyai kesusahan sendiri, diingatkan. Tapi pada saat khawatir tentang hari esok, kita sebenarnya sedang menambah persoalan kesusahan besok tuh udah kita tambahkan di hari ini. Semakin banyak hari di depan yang kita khawatirkan, semakin banyak pula kesusahan kita. Jadi ini kalau saya mau bilang kekhawatiran versus iman. Jadi apa bedanya kita berjalan dengan mata dan dengan iman? Berjalan dengan mata mengandalkan diri sendiri, kekuatan, kejelian melihat. Tapi berjalan dengan iman berarti mempercayakan hidup pada pimpinan Tuhan sepenuhnya. Kekhawatiran akan hidup terjadi karena kita lebih banyak menggunakan mata jasmani daripada mata iman kita. Itu saja kalau rangkuman yang dari saya catat. Terima kasih, Bu Tirsa. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Pastor, ini Mami mau nambahin. Oke, Mami. Oh, kita paling berbahagia di dunia ini orang percaya ya. Karena Allah Bapa kita yang punya langit bumi. Dia rela menjadi manusia, bahkan rela mati setia sampai mati di kayu salib. Anaknya saja satu yang tunggal Yesus Kristus dikasihnya untuk kita. Bukan apa kita pikirkan remeh-temeh. Nafas kita sedetik pun kita tidak bisa tambah nafas hidup. Jadi benar-benar kita pakai kuncinya ayat 34. Tetapi
Karena semuanya itu makan, minum, pakaian untuk fisik, untuk kebutuhan fisik itu kecil sekali. Karena kita nggak tahu kalau nafas kita masih dikasih Tuhan, itu yang nomor satu. Karena itu udah letak Allah di tangan Tuhan Yesus. Kapan kita mati, kapan kita apa namanya, semuanya sebelum kita ciptakan Tuhan ada tahu. Jadi kita umat pilihan ini sangat luar biasa ya. Karena Bapak kita yang punya langit dan bumi. Untuk apa kita pikirkan hal yang remeh-temeh? Anaknya yang tunggal pun dikasihnya. Harusnya kita mati gantung di kayu salib, dipaku, ditombak, ditelanjangi, dipermalukan, bahkan apa namanya, darahnya tercurah dari atas kepala sampai telapak kaki. Kenapa kita pikir soal BTB? Benar, cari pelajaran kebenaran. Jadi kita harus makin lama, kita harus bertobat sungguh-sungguh seperti tadi Lisa sudah bilang. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bertobatlah. Jadi dari segala apa namanya, harta duniawi, kita harus menjadi, supaya kita menjadi garam, menjadi terang bagi banyak orang di luaran. Itu nomor satu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, semua akan tambah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjuanglah mati-matian, setiap nafas masih ada satu hari. Mati-matian, makin banyak berdoa, berkawan, apa namanya, bergaul karib dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan Yesus, melekat dengan Tuhan. Lakukan firman-Nya, takutlah akan Tuhan, berhenti berbuat dosa, supaya menjadi garam, menjadi terang. Bukan dengan perkataan dan perbuatan. Amin. Supaya orang melihat hidupku, hidup kami satu keluarga, terutama kita di PBS. Oh, Tuhannya Tuhan Yesus ya. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga orang yang harusnya mati binasa menjadi hidup yang kekal. Melalui hidup kita sehari-hari. Berjuanglah itu menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Roh Kudus sanggup menolong kita semua orang percaya. Amin. Makasih Mami. Ya, ada 2 poin yang saya catat di sini menarik ya. Jadi tadi yang poin pertama, Bu Eni, khawatir versus iman. Ya, khawatir adalah ketika kita khawatir, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan apa yang kita punya, keberadaan kita. Tetapi iman kita mengandalkan Tuhan. Ya. Kalau Mami tadi menarik, karena kita ayat 34, kita bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Kita tahu Tuhan, ketika kita cari Tuhan, Tuhan akan pelihara kita. Burung aja Tuhan kasih makan, apalagi kita, ya. Tetapi bukan cari Tuhan dalam konteks kita cari Tuhan, kita berdoa terus kita tidak ngapa-ngapain, enggak gitu. Kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, kita bekerja juga, kita menjadi saksi di mana kita berada, bukan cuma dengar, masuk kita bersaksi, kita katakan firman Tuhan dan kita lakukan action dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita harus jadi garam dan terang gitu. Bukan cuma dengar-dengar, oh ya cari Tuhan ya kita dengar-dengar, enggak gitu. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita lakukan. Jadi kita menarik dalam diskusi hari ini. Oke, ada yang lain? Ada tambahan juga nggak apa-apa. Kita silakan. Ini waktunya masih ada 10 menit. Silakan. Jadi ada beberapa poin yang saya tulis di sini ya, bahwa Tuhan itu akan menjaga kita ketika kita mencari Dia. Ya. Tuhan memerintahkan kita untuk cari Tuhan lebih dahulu. Ini perintah Tuhan. Saya tambahkan ya, Pastor ya. Hah? Saya tambahkan. Silakan, Bu Ira. Ya, apa namanya, makna rohani untuk ayat ini ya, sebetulnya mengenai hal kekhawatiran itu tidak memberi kita keuntungan apapun. Gitu, bahkan sedikit pun kita tidak bisa mengubah hidup kita lewat rasa cemas dan kekhawatiran. Ya, seperti tadi kita baca di ayat 27, tidak ada yang bisa tidak menambah umur kita berapa menit, berapa detik aja kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu lagi. Dan justru kekhawatiran ini menggerogoti damai sejahtera. Jadi kekhawatiran ini adalah salah satu bentuk ketidakpercayaan
kita kepada Allah ya sebetulnya. Yesus ingin kita sadar kalau Allah yang berkuasa atas hidup kita, mengapa juga kita harus mencoba mengambil alih lewat kekhawatiran-kekhawatiran itu. Jadi panggilannya adalah untuk Matius menulis ini adalah untuk panggilan untuk berserah. Tuhan kita tahu akan kita ada di tangannya dan bukan kekhawatiran. Jadi kita tidak perlu khawatir sebetulnya kalau kita berada di dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita, ya tidak buta, tidak lalai. Justru kita saat kita menyerahkan hidup dan langkah kita kepadanya, Ia berjanji semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang saya tambahkan hari ini, Pastor Kemal. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya. Itu ada tambahan ya dari Bu Kira. Jadi kita nggak usah khawatir. Umur kita aja tidak bisa kita tambahkan. Ya, apapun nggak bisa. Ya. Jadi sebetulnya percuma kita khawatir. Ya. Ada satu buku yang apa ya? Ada yang saya baca, kekhawatiran kita itu 97% itu nggak terjadi. Yang terjadi sekitar 3%. Kenapa kita mesti khawatir yang 97? Yang 3% itu hanya 70%, dari 3% itu hanya 70% yang yang terjadi, yang maksudnya 30% dari 70% yang dalam 3% itu yang kita pikir terjadinya worst, tapi kita bisa hadapi gitu. Jadi ada banyak yang kita pikirkan itu mengenai itu nggak terjadi gitu. Jadi ya kalau dikatakan nggak merubah apapun, ya di sini deh ceritanya. Nggak merubah apapun. Karena apa? Tuhan sudah menentukan kita. Kemarin kita udah belajar mengenai hal pemilihan, bahwa Tuhan sudah milih kita dari sebelum dunia diciptakan. Ya, jadi semuanya Tuhan yang sudah mengatur langkah kehidupan kita. Kapan kita mengakhiri hidup, habis ini kita mau ngapain gitu. Tuhan sudah tahu bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Oke, silakan ada yang lain. Masih ada 5 menit tambahan. Bu Fani, boleh? Ketika kita udah mendengar dari orang, kita ditambahkan. Baik, Ah, kalau yang saya dapat dari hari ini itu berkaitan dengan kemarin dari Efesus 1 ayat 4 dan 5. Intinya kalau kita sebagai orang percaya, memang betul, memang itu sulit, kita gampang kita katakan, tapi seringkali manusia miss. Karena manusia itu sifat nature-nya adalah khawatir. Kenapa? Karena khawatir itu, tadi seperti yang Bu Dokter bilang, itu berarti orang yang tidak bisa dikatakan bukan kurang iman, tapi tak beriman gitu. Karena kalau dia udah tahu dia ditentukan, sudah dipilih di ayat 4, Efesus 1 ayat 4, dipilih dari semula sebelum dunia dijadikan, dan ayat kelima dikatakan dalam kasih, dalam kasih. Kalau ada kata-kata dalam kasih ditentukan, itu ayat kelima dari Efesus 1, artinya kan kalau kita udah dalam kasih Allah, hidup dalam anugerah Allah, sebenarnya nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Cuman catatannya, bukan berarti kita dipelihara Tuhan, terus kita jadi pemalas, karena ada ayat mengatakan di Amsal juga, belajarlah kepada semut yang rajin menyimpan untuk di musim panas untuk persiapan di musim dingin. Nah, itu juga. Jadi artinya apa? Doakan yang kau kerjakan, kerjakan yang kau doakan. Jadi selebihnya itu ya udah itu adalah kedaulatan Tuhan. Jadi kita cuma melakukan apa yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita, selebihnya nggak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Kau bisa bicara begitu karena saya dulu orangnya paling anxiety. Anxiety dengan pekerjaan, jabatan, karir, karena saya orang karir. Jadi saya sangat anxiety dengan hal-hal seperti itu. Takut nggak perfect, dalam penampilan dan segala tetek bengek remeh-temeh yang gak ada gunanya yang semuanya sepu balon alias sampah. Tapi kalau kita udah tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu kalimat whole itu dari kalau kita baca di bahasa Inggrisnya di Matius 6 ayat 33 itu lebih jelas sebenarnya. Di situ whole things itu maksudnya gini, segala sesuatu, kasarnya gini, napasmu aja kau nggak perlu khawatirkan gitu.
Kalau Tuhan tentukan kau nggak pernah pakai oksigen, kau nggak usah beli oksigen. Intinya seperti itu. Jadi arti luasnya ya, gambaran luasnya adalah bahwa orang yang hidupnya orang ini khusus orang percaya ya, khusus orang yang hidup dalam kebenaran Kristus Yesus Tuhan, dia sebenarnya memang betul tidak bisa dia umur dia, detiknya, nafas dia aja dia nggak bisa ukur gitu. Jadi kita sudah orang yang sangat bersyukur, sudah ditentukan, sudah dipilih dari semula sebelum dunia dijadikan, ditentukan dalam kasih, itu kita udah orang paling beruntung. Jadi nggak perlu lagi kita khawatirkan. Cuman kita sifat manusia kita ini yang tadi seperti itu, makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena mau kamu punya makanan satu kulkas bagus-bagus, enak-enak, uangmu satu gunung, kalau kau nggak punya damai sejahtera, kau juga orangnya anxiety, kau juga punya kepahitan, kecemburuan, mau menang sendiri, egois, kau nggak punya damai sejahtera, kau nggak benar menikmati juga makanan yang di kulkas itu. Itulah intinya. Jadi kerajaan Allah dan kebenaran itu memang itu harus pertama utama carilah Tuhan, hidup dalam kebenaran karena kebenaran itu memerdekakan engkau dan semua akan ditambahkan. Ditambahkan tuh whole scope in all our life, all things. Mau itu makan, mau itu minum, itu hal yang paling kecil buat Tuhan. Karena diperumpamakan apa tadi? Burung aja itu nggak pernah ke kantor, burung itu nggak perlu wisuda, dia tetap aja bisa makan minum gitu loh. Apalagi kita yang diciptakan dan dihembuskan rohnya dari roh Allah gitu, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Cuman tadi yang makanya kalimat itu udah tepat banget, firman Tuhan ini nggak ada yang meleset. Cari dahulu kerajaan kebenarannya, maka semua whole thing dalam hidupmu nggak ada yang perlu kau khawatirkan. Karena napasmu nanti satu detik lagi you nggak tahu you pakai oksigen atau enggak. Seperti itu loh contohnya. Jadi ini ayat yang benar-benar hanya bisa dimengerti untuk orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan hanya orang percaya. Karena orang-orang di luar sana yang nggak ngerti dia pasti memburu dengan harta dunia. Padahal ngengat dan karat akan merusakkannya. Gitu loh Pastor kalau yang saya dapat. Jadi ini artinya ini dalam banget berat. Jadi terima kasih sama Bu Tirsa yang Tuhan pakai untuk kita mengingatkan lagi. Nggak ada gunanya kita kalau semua kita lakukan itu yang sia-sia aja gitu. Cari kalian kebenaran itu bukan berarti ibadah rutinitas ya, ibadahmu yang sejati ya, ibadahmu yang sungguh-sungguh di dalam pertobatan. Pertobatan sejati, hidup baru, lahir baru, dilahirkan dari Allah gitu. Juga bukan cuma ibadah, but for nothing. Nah, ini penting, penting banget kalau buat saya. Saya hari ini terbuka banget. Pikiran saya tuh terbuka banget Pastor dengan hari ini. Luas banget gitu. Makanya saya sekarang sedang mengolah, benar nih, harus lahir baru, hidup dalam pertobatan yang sejati, menghasilkan buah-buah roh, itulah adalah orang yang akan mencari kerajaan ada kebenaran terlebih dahulu. Dengan dia hidup dalam kebenaran itu seperti Rasul Paulus, dia telanjang, dia kelaparan, kapalnya karam, didera setiap kali dipukul dia 40 kurang satu, dia nggak pernah khawatir, nggak pernah tinggalkan Tuhan tuh. Sekali Yesus, dia tetap Yesus tuh. Ya, itu loh. Jadi memang penting makna dari kebenaran firman Tuhan itu nggak bisa dipotong-potong sepenggal-sepenggal. Harus all thing, all scope gitu loh. Itu harus penting gitu loh, Pastor. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Fani. Ada tambahan lagi ya. Kalau kemarin kita belajar dari katalah, katalah tetapi carilah, itu satu perintah, cari Tuhan. Ya. Ada berapa katalah di sini? Kalau di ayat 33 saya lihat ini ada katalah lagi enggak? Carilah kebenaran semuanya. Ayat 34, janganlah, sebab itu janganlah. Kita jangan khawatir. Tuhan bilang itu kita nggak boleh khawatir gitu. Udah ada Tuhan gitu, ada Tuhan. Karena itu besok semuanya karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja gitu. Ada 3 kata lah di situ. Yang saya lihat ayat 33, 34. Jadi ini satu perintah. Hendaklah kita nggak usah khawatir. Ya, jangan khawatir lagi. Cukup di sini katakan carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah. Cari Tuhan maksudnya. Ya, oke, terima kasih. Waktu tepat jam 9. Kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Ibu Debbie belum pakai mal. Pak, Ibu Debbie. Ya, siapa tahu ada mau Ada tambahan memberikan. lagi Bu Debbie? Mungkin ada cukup. kesaksian pribadi Bu Devi mengenai ayat ini. Cukup dulu deh. Saya baru habis operasi memang.
Aduh, oh ya habis operasi ya. Oke, terima kasih. Cepat pulih ya, Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih, Aku Gatu. belum ibu. Oke, Ya, Mbak. Terima terima kasih. kasih. Terima kasih sudah bergabung ya, Bu Dewi. Emang baru hari ini, kalau umpamanya kita kita lihat dari rentetan firman Tuhan hari lepas hari, kalau kita sambung sini dengan Lent, kalender gereja Lent, kira-kira apa ya? Ada 2 menit lagi. Kira-kira ada yang bisa masuk nggak nih? Apa sih dalam kalender gereja Lent di mana kita akan memperingati perjalanan Yesus ke kayu salib? Kira-kira apa? Dalam konteks hari ini, dalam konteks kita cari Tuhan, ya, carilah dulu kerajaan Allah, gitu. Kita cari Tuhan, kita jangan khawatir. Konteks dengan apa? Dengan perjalanan Yesus ke kayu salib apa? Ini kan ya kalender tinggal minggu depan, beberapa minggu depan kita sudah Konteks melaksanakan Jumat Agung. Mungkin ada yang bisa, konteks keselamatan ya? Hah? Konteks keselamatan. Konteks keselamatan. Kalau kalender Glenn lagi, kalender gereja Lent ini ya konteks keselamatan karena Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Mm. Konteks keselamatan masuk. Oke, ada lagi kira-kira apa sih? Carilah tuh kerajaan Allah. Konteksnya apa ini? Kira-kira ini dalam 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 ayat ini kan kita Pengharapan akan kebangkitan. sorry, Pengharapan akan kebangkitan. pengharapan akan kebangkitan. Ya, bisa juga kita pengharapan ada kebangkitan. Kita nggak usah khawatir. Tadi kan si Bu Devi bicara, nggak usah khawatir akan keselamatan kita karena Yesus mati nih. Oke, ada yang lain kira-kira? Apa sih konteksnya? Ketika kita masukin ini dalam kalender gereja Lent. Lent itu perjalanan Yesus setelah transfigurasi 40 hari sampai hari Jumat Agung nanti. Kira-kira apa? Naik pangkat. Naik pangkat jadi anak-anak Tuhan. Naik pangkat jadi anak Tuhan. Terima kasih. Oke, ada yang lain nggak? Menyadari kelemahan diri dan ketergantungan mutlak pada Allah. Menyadar, betul. Oke, ada yang lain nggak? Kira-kira apa ini? Ayat 33, 34. Carilah dulu kerajaan Allah. Artinya apa ya? Kalau saya bisa bilang, dan kebenaran, karena dia yang melakukan kebenaran. Dia adalah yang benar. Kita semua dibenarkan karena Yesus yang benar. Ya, ya. Jadi keselamatan, bicara keselamatan, kasih karunia, anugerah itu semuanya semuanya Yesus pikul apakah semuanya Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dia membayar di kayu salib. Ya. Makanya kita berbahagia, kita dipilih, kita ditentukan, kita dipanggil, dan kita dibenarkan, dan kita menerima kemuliaan di Roma 8, 29, 30. Itu kita kaitkan dengan apa? Kenaikan Yesus. Kematian Yesus. Ya. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. Untuk dosa-dosa kita. Ya. Sehingga kita dibenarkan. Karena dia yang benar. Ya. Bukan kita yang benar. Oke, terima kasih. Kita tutup dalam. Terima kasih Bu Devi. Masukannya, Ira juga masukan, Bu Fani masukannya, terima kasih Mami Tina, Ibu Tirsa yang telah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ditutup oleh Bu Fani. Baik, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Kita masuk dalam doa penutup.
Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh belajar lagi tentang Amin. kebenaran firman Tuhan. Untuk apa kami hidup sampai hari ini, pasti Tuhan Yesus punya maksud dan tujuan. Yang hidup kami sudah dipilih, bahkan ditentukan dalam kasih Tuhan. Untuk hidup dalam mencari kerajaan kebenarannya terlebih dahulu dan harus diaplikasikan dalam hidup kami. Setiap hari, setiap detik dalam nafas hidup kami. Untuk kami menjaga sikap, kata, hati, pikiran, dan karakter hidup kami. Untuk kami mencerminkan bahwa kami ada pengikut Kristus, Kristianos, menjadi orang Kristen yang bermakna bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam genggaman tangan-Mu, dalam pengendalian-Mu Bapa. Tutup bungkus setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga dengan kuasa darah Yesus. Dan kami beraktivitas, biar Engkau yang tuntun, pimpin, lindungi, berkati setiap langkah juang kami sepanjang hari ini. Dan kami hanya menutup doa ini, hanya dalam satu nama kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin.